dorok mane tenanan deh. Duh, ya. Apa ini Bapak Ibu? Bener 100. Kita awali dengan kontrak belajar. Apa itu? Selamat datang itu bahasa Inggrisnya apa? Selamat datang Bapak Ibu, tenaga pendidik maupun pendidikan MTS Al-Makhrusiyah Kediri di wisata opo iki jenenge dulu. Sugih waras, berarti waras sehat. Waras dan kaya raya. Iya. Nah, mari kita buat kontrak belajar. Ini no astane Pak Rory sampai astane Pak Subah Malik. Iki aja diguyu lo ya. Semuanya hadir tepat waktu tadi, kan saling tunggu-tunggu. Tentenan ya. Dilewati. Ini sepakat Bapak Ibu? Kayak sepakat kan mantuk loh. Kemudian ini sepakat nomor boten. Kan ya, silent. Oh, silent please. Jangan dimatikan, nanti ada telepon yang tersayang bingung loh. Di silent. Nah, semua ngerti pakai doorpress tiba-tiba Pak Roris bilang, ayo telepon ibu bingung. Enggak ada lah. Coba Pak. Kemudian ini, apa Bu maksudnya? Terkadang raganya di sini, non raganya di Facebook, di YouTube, di WA dan sebagainya. Pinter ya kontekstual. Berarti dia boleh. Terjemahan dewe. Enggak, kecuali nanti kalau memang harus pakai internet dan kita kerja. Nah, kapok mau kerja. Sepakat ini? Ibu Sri lagi. Berpartisipasi aktif. Ini? Oke. Sepakat. Jawabnya dimpet dhisik, nek kebelet nggih ngriko ngoten nggih. Iki apa Bu Emi itu kok? Nah, apa ini Bu Emi? Pakai jas. Nah, sudah sopan ya. Ini baju saya baru juga. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ampun kapok njing malih. Lah, niki wayahe Bu Lilik niki. Nah, sepakat? Sepakat. Wah, ini kelas sih. Nah, sepakat? Sepakat. Ya, nanti kalau ada sampah, sampahku, tanggung jawabku. Lajeng napa malih niki? Sepakat? Jadi kok nek sing apa itu berpendapat aja dinggene di florkan. Siapa yang bertanya? Kaono. Siapa yang ingin berpendapat? Gak saya Bu. Wong lho ditawari saya Bung. Seenek sing muni saya Bung ngendikan ndak kono ndak ya. Boleh? Masa kalah karo iki yo? Nah, membuat kelas kita itu nyaman. Maksudnya kelas iki lho. Kelas kan bisa di mana-mana. Saling bantu, saling support. Sepakat? Terutama nanti kalau ada kerja kelompok. Bukan kerja apa to Bu? Wis to kerjane penak. Ming mirsani mawon lho. Wah, siap? Are you ready? Yes, I am ready. Yang terakhir buat yel-yel ya. Ini yel-yelnya MTS Al-Makhrusiyah Kediri. Kami hebat, kami semangat, kami bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bilang ya.
Iki wis merdeka Pak, karena ngisi kemerdekaan ini. MTS Al-Mafrusiah Kediri, kami hebat, kami semangat, kami bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk tangan dong. Wes iki difoto apa piye? Engko nek enek, ayo yel-yel dulu lali yo. MTS Al-Mafrusiah, kami hebat, kami semangat, kami bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah ya, cukup? Oke, kita lanjut berikutnya. Bapak Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Ya Allah menakdirkan seperti itu, tapi mari kita ambil hikmahnya. Apa sih Bu? Untuk kurikulum operasional MTS Al-Mafrusiah terkait kurikulum Merdeka belum nggak usah disetujui, nanti toh disetujui juga ya, belum untuk tahun ini, tapi sudah ada semangat tadi untuk kelas 7 monggo kalau mau sedikit-sedikit mau apa ini ke kurikulum Merdeka, tidak ada salahnya ya. Toh kurikulum itu dilaksanakan step by step, jadi bertahap, tidak langsung guduk gitu, nggak mungkin ya. Dan nanti ada piloting project ya, ada madrasah pilot yang disampaikan terlebih dahulu. Itu pun belum ada legalitasnya dari Dirjen Pendis. Jadi urutannya madrasah mengusulkan di Kemenak Kabupaten Kota, kemudian diusulkan di Kanwil, diusulkan lagi ke Dirjen Pendis. Tapi tidak usah menjadi suatu kendala. Jadi ini bagian dari kita mencari ilmu, ngoten nggih? Halo yang di luar, kok nek rame takon masuk lho. Arisan ya, Mbak. Enggak ada door prize nanti. Nah, kalau mau bicara kurikulum kita tentu tahapannya harus tahu dulu. Sebenarnya kebijakan implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah itu seperti apa? Karena salah satu syarat untuk mengajukan kurikulum Merdeka itu dimulai dari bahwa semua sudah mengikuti sosialisasi tentang kurikulum Merdeka. Ini dijadikan bagian dari sosialisasi dan juga dijadikan juga review kurikulum juga. Ada daftar hadirnya atau tadi? Nah, jangan lupa Pak Roris, terakhir untuk mencari pengesahan tanggal itu. Nah, sebelum tanggal itu, monggo nanti guys sama-sama. Bu, kurikulumnya mabni ya gak apa-apa, yang penting kan direview toh. Ini anggap sebagai review juga. Betul ini dunia berubah. Berubah kados napa? Rame, betul. Terutama di informasi nggih, rame. Hampir setiap detik, hampir setiap menit itu berita itu banyak sekali. Mbok sing berita bener, sing gak bener gitu. Ada setunggal. Kita ya mau nggak mau juga melihat itu. Entah itu dengar dari radio, lihat di televisi, lihat di YouTube, lihat di medsos yang lainnya. Tadi malam ada seseorang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Sinten? Pan RI. Namanya siapa ya? Pak Menteri kita dereng pirsa to, mboten nglayat berarti. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Nah itu contohnya dunia berubah. Apa berita pagi hari ini? Ayo. Harga minyak naik. Aduh, betul harga minyak naik. Apa beritanya kalau isunya kalau ini mau beli Pertalite?
Itu buktinya bahwa dunia itu berubah. Nah, kita mau nggak mau itu ya dengan meskipun toh My Pertamina itu masih diuji cobakan, kita selamat belum gitu ya. Nggak tahu di luar Jawa sama mana, Jawa mana, belum Jawa Timur. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, zamannya saiki itu namanya FUCA, sinten guru bahasa Inggris. Niki oh Pak Roris. Niki terus pundi Pak Roris membacanya. Fuca apa Fuka? Nah ini apa 21. F-nya itu ya Pak, kok disalah ini. Politely. Adanya gejolak Bapak Ibu. Gejolak mang. Lombokmu naik kemana juga? Ayam juga naik. Ayam naik. Minyak gak ono. Bawang merah dan sebagainya. Oh gejolak. Maka harus disikapi bagaimana Bapak Ibu? Fleksibel. Contohnya iki lho wis dirancang gani wis semayan karo sopir kereta kelinci setengah pitu. Jelek ketek. Betul. Nah, wes gak usah emosi, fleksibel saja. Dilalah kersane Gusti Allah. Indonesia Raya berapa stansa? Jadi tahu ya. Ya fleksibel aja lah, nggak usah gumun ya. Yuk. U-nya ini uncertainty. Apa bacanya? Iya, semuanya itu terkadang ada ketidakpastian. Kadang wajib itu mau memfilter endi berita sing bener, endi sing hoax itu ya susah ya, menyikapinya susah. Nah, kalau tidak pasti itu tanya ke apa jenenge narasumber yang sebenarnya. Narasumber yang sebenarnya jauh ya, minimal tanya yang lebih tahu. Tanya Pak Kepala itu tahu segalanya. Gitu. Dunia ini juga kompleks. Karena kompleks. Ibarat kata ilmu itu kan banyak sekali toh. Enggak mungkin seseorang itu bisa menguasai ilmu semuanya. Nggih napa nggih? Nah, maka kita bangun koneksinya. Tadi IPAS mang piye mang gurune Sito. Nah, ya kolaborasi toh Bapak Ibu. Sekarang zamannya itu zaman kolaborasi, zaman komunikasi, zaman kreativitas dan sebagainya. Nah ini, jadi membangun koneksi itu akan menjadi lebih mudah. Ngaten nggih? Kemudian ambiguity. Terkadang itu mendua, apa mendua? Jangan, hatinya jangan mendua. Gimana sih bener sih ngendi gitu ya? Ya disikapi aja dengan apa ya, sikap yang legowo, yang fleksibel, bertanya agar semuanya itu menjadi pasti, menjadi apa itu, oh sebenarnya seperti itu gitu nggih. Jadi ini enggak boleh sudon intinya gitu nggih. Lanjut, ini jadi dasar hukum dari implementasi kurikulum merdeka di madrasah ini KMA. Napa KMA Bapak Ibu? Keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022. Sing Grace Bapak Ibu. Ternyata di KMA ini untuk mapel umum, nek mapel umum entah mapel ra umum lah Bu. Mapel umum itu ya mapel yang umum ya IPS dan sebagainya. Itu kita tetap mengacu kepada Kemendikbudristek. Kemudian yang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab tetap pakai KMA bernomor berapa Bapak Ibu? 183. 184 itu caranya melaksanakan. Kita tetap pakai itu.
Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu di KMA berapa tadi? 347. Baik. Ini Permendikbudristek nomor 5 tahun 22 tentang SKL. SKL-nya kita memakai kolaborasi ya. Dulu itu kan ada K13, naik kurikulum darurat, baru kurikulum merdeka. Jadi seputar ini. Karena ada lost learning tadi, maka tidak tiba-tiba ada kurikulum merdeka. Tahapannya ya ini. Jadi SKL-nya nanti mengacu ke Permendikbudristek. Jadi kita mulai familiar ya terhadap ini. Yang nomor 7 masih Permendikbudristek itu tentang standar apa Bu? Nggak kelihatan ya? Isi. Tentang standar isi. Nah, standar isi ini ada standar isi PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Kita di pendidikan apa Bapak Ibu? Loh, dasar sayang, kita di pendidikan dasar. Menengah itu MA ke atas. Kalau yang dasar itu SD, MI dan SMP, MTS, itu pendidikan dasar. Kemudian ada Kemendikbudristek nomor 58 tentang bagaimana penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan belajar. Nanti bukan berarti merdeka mengajari, merdeka nggak ngajar, bukan ya. Lebih fleksibel. Intinya kolaborasi, Bang. Tanpa kolaborasi, bahan ajar, model ajar itu nggak akan sampai nanti. Karena banyak. Saya ketika mendapat sosialisasi pertama, nggak ada RPP gitu ya, gitu. Ternyata ketika kita cermati, banyak juga ternyata yang seidentik dengan RPP itu. Nah itu kalau dibuat sendiri kayak ya menggeh-menggeh, maka harus ada kolaborasi, entah itu di MGMP intern Al-Makhrusiyah sini ataupun MGMP kota. Terus ada keputusan Kepala Badan Standar. Iki apa Pak Kane lali aku? Kurikulum asesmen kalau nggak salah, asesmen pendidikan. Itu kalau dulu Puskur itu loh Pak, ya pusat kurikulum. Di nomor 008 itu ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu batasan minimum yang harus diselesaikan anak, batasan minimum yang harus dikuasai oleh anak. CP istilahnya. Napa CP Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Ada lagi keputusan nomor 009 tentang dimensi elemen sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum merdeka itu stressingnya pada profil pelajar Pancasila. Ya kita tahu ya, anak-anak kita mulai apa ya namanya, kebinekaannya, gotong royongnya, nilai-nilai Pancasila ini mulai kendor. Maka ini ditumbuh kembangkan lagi oleh pemerintah. Untuk pertimbangan implementasi kurikulum madrasah, terutama yang kurikulum merdeka, tentu kekhasan nilai-nilai madrasah tetap dikedepankan. Visi misinya, nilai-nilai sportivitas, madrasah hebat bermartabat ini selalu dikedepankan. Termasuk juga kebutuhan pembelajaran di madrasah. Di KMA 347 ini tadi sudah saya jelaskan bahwa pedoman implementasinya kita tetap menggunakan Permendikbudristek dan juga KMA 183 184.
Merdeka, standar isi dan capaian pembelajarannya siapa yang menetapkan Bapak Ibu? CP-nya, capaian pembelajarannya. Madrasah ataukah pemerintah? Madrasah. Nah, pemerintah. Jadi nanti CP-nya IPS, CP-nya IPAS, CP-nya informatika itu sudah ada. Kita tinggal membreakdownnya menjadi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Strateginya bagaimana? Nah ini, kalau penjenengan tidak percaya standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, mapel selain PAI bahasa Arab berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau yang PAI 183 KMA-nya, kemudian yang untuk RA ini, yang untuk MI, MT, SMA, MAK pelaksanaannya di KMA 184 yang sudah panjenengan laksanakan setiap tahunnya. Betul nggih? Lanjut. Bagaimana strategi sama ini? CP-nya dari pemerintah pula. Bagaimana yang CP-nya PAI dan bahasa Arab? Ya memang dari pemerintah. Sudah ada apa belum? Belum. Ya sih, makanya bertahap. Cek panjang. Tahun pertama dilakukan step by step tahun pelajaran 2022-2023. Kita tunggu saja nanti. Pasti ada pelatihan-pelatihan ya, tidak usah galau Bapak Ibu. Hidup ini sudah rumit, jangan oh, dan ini diterapkan bertahap. Masih madrasah piloting. Kebijakan terkait pengelolaan tugas guru. Regulasi beban belajar, linearitas guru yang mengajar pada madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka diatur oleh Dirjen Pendis. JP diatur pusat per tahun, bukan per minggu. Jadi siswa tidak harus mempelajari hal yang sama setiap minggu sepanjang tahun. Fleksibel karena madrasah itu diberi kewenangan penuh untuk berkreativitas terhadap pemberlakuan kurikulum merdeka. Nah, model pembelajarannya itu ya model pembelajaran yang hot dan ditambah berbasis project. Nah, untuk mapel yang nanti pembelajarannya berbasis project, panjenengan boleh peer teaching, boleh kolaborasi dengan mapel yang lainnya. Contoh, umpamane mapel IPA, apa ya salah satunya yang bisa kolaborasi dengan mapel? Matematika boleh, apa? Perhitungan boleh. Dengan kolaborasi dengan mapel fikih? Boleh. Faroed itu juga ya? Oh, kelas 9. Iya, Faroed hitung-hitungan mumet ya. Nah, seperti itu. Akidah akhlak, kolaborasi dengan mapel IPS. Kalau bahasa Jawa dengan bahasa Inggris nyambung nggak? Bisa saja. Joko sembuh saja. Apa bahasa kromone selamat datang? Bahasa kromo welcome. Sugeng rawuh. Saya jadi ingat suami saya kan orang Madura ya. Awal-awal kesini itu Sugeng rawuh nah. Kulo sana sugeng gitu. Susah. Usaha mewujudkan siswa mandiri berprestasi dengan kegiatan fleksibel, terstruktur, berpusat pada anak. 10.
Niki, ibu yang ngajeng sampun tadi? Udah. Tujuh. Ayo Pak. 7, 8, 9, 10. Mau nggak mau ada sing campur. 1, 2, 3, 4, 5. Wes yo. 6. Sudah malih. 7. Seluruh kas ya. 8 sampai 8. 9, 10. Wes, tidak boleh rame ya Nana. Yang satu boleh, yang satu ini. Ayo coba, satu berdiri. Manggon ning ndi kene ning, kene ning. Ayo sapa sing bolone satu mrene. Ayo GPL. Apa GPL ini? Nah, yuk. Pak Guru arepe jumeneng wabot. Agih to liyane ndang inisiasi 2 ndi, 3 ndi ngoten lho. Ayo kelompok Mas siapa di luar ya. Ini ada yang di sini biar anu gak kerempet-rempetan. Sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Newes kepanggih Pinara. Setiap kelompok ada laptopnya dan ada akses internet. Ini jadi berapa kelompok tadi Bapak Ibu? Hah? Masuk sampai 10? Berapa kelompok? Niki cek kosong loh, tinggani kelompok pinten monggo. Saya akan men-share satu modul pembelajaran ke Bu Waka Kurikulum, nanti di-share ke grup nggih. 1, 2, 3. Tunjuk Wis, monggo diserat piyambak. Kelompok 3. Kelompok apa? Sembarang. Nama pahlawan Muslim juga nggak apa-apa. Khalid bin Walid. Imam Syafi'i, boleh Imam Syafi'i. Hitungan ketiga tunjuk ketuanya. 1, 2, 3. Sinten sing dados? Wes, kelompok 4. Loh, mana kelompok 4? Kelompok apa namanya? Ali bin Abi Thalib, perpustakaannya orang Muslim. 1, 2, 3, tunjuk. Yes, ingat. Kelompok 5. Ya, kelompok apa namanya? Bilal bin Rabah. 1, 2, 3, tunjuk ketuanya. Saya Kendi.
Woi. Terus kelompok pinten mau? Kelompok 6. Kelompok apa namanya? Saman Al-Farisi. Aku gampang anu diingat-ingat sendiri-sendiri. 1, 2, 3 tunjuk ketuanya. Baik. Yes. Masih ada kelompok lagi yang lain? Hah? Kelompok 9. Kelompoknya ada 10 soalnya tadi hitungnya barunya sampai ngitungin 10 maksudnya 9. Berarti ini tabel lebih dari 60 loh. Oh gak apa-apa. Berarti nanti satu kelompok nggak sampai 10. Melebur aja. oh gitu ya. Pokoknya 6 kelompok deh. 6 kelompok. Jadi volunteer di kelompoknya yang lain sisanya. Penyusunan perangkat ajar ini kita akan sinau bareng-bareng. Sudah ketemu apa belum? Lah belum ketemu, di download dulu. Untuk WC tolong HP-nya salah satu ya, nanti pulsanya minta beda. Betul, itu mau saya bilangkan tadi. Karena kan untuk kita itu HP ya. Oh ya nanti pulang bisa ngomong ya. Yeay, alhamdulillah. Ya ngapunten. Ayo Pak Harun bakal berusaha untuk gratisnya nih. Sudah ketemu apa belum? Di download dulu satu kelompok. Jadi WA-nya dibuka, WA di laptopnya. Keluar. Paketan entek. Kelompok 1 siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 siapkah materi ini? Halo 3? Oh belum. Monggo. Kelompok 4 sudah siap? Belum. 5? Sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Lintune download, lintune mirsani. Ini sangat penting materi ini untuk kita memahami tentang kurikulum merdeka. Karena buku saku penyusunan perangkat ajar ini menjadi ilmu yang bisa panjenengan pelajari dan nanti bisa diterapkan. Karena bentuknya PDF, ya naik turun gini. Ini daftar isinya, akses platformnya. Bapak Ibu, untuk panduan penggunaan platform ini, laptop kita itu hendaknya disarankan kalau baik, jenengan baik, alhamdulillah. Kelengkapan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila sesuai fase. Nah, ini fasenya diklik ya kena, oh gak kena. Di tautan bit.ly. Di madrasah internetnya lancar ya? Alhamdulillah. Fase pertama itu tadi ya, jadi fase-fase ya di kurikulum merdeka. Fase pertama itu ada yang tahu di usia berapa atau di madrasah yang setingkat apa? MI ya, satu fase itu kurang lebih 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi fase A ini itu untuk RA ini, maaf Bapak Ibu, untuk RA. Jadi kalau kan jenengan klik di sini, di MTS itu fasenya fase bukan. Tak buka ke.
Ya betul, tapi biar jenengan konkret kita tunjukkan. Ketua suku neng gitu kelompok 3 Bahasa Indonesia, kelompok 4 IPS, kelompok 5 Seto jenengan persani dek nenek gak bahasa Jawa. Aswaja nanti PR-in jenengan ngupload loh. Monggo dipersani rian jenjangnya. Ada pertanyaan? Misalkan IPA SMP ya, punyanya penulis Saifur Rahman. Lah panjenengan nanti bisa mengupload dan nanti panjenengan bisa masuk di sini di ATP ini. Coba ya IPA ya. Diklik. Ayo, sesuai jawaban jenengan tadi diklik. Ini contoh IPA. ATP ini kayak ngene iki lho. Jadi Bapak Ibu PR jenengan besok itu karena yang mapel umum itu biasanya contoh nih, panjenengan juga bisa membuat terus mengupload ataupun memakai yang sudah ada juga bisa. Tapi ATM ojo ansih. Yo lah nek tempat-tempat yo dirubah. Nah, terus yang agama ini belum ada sama sekali. Nah, ini kesempatan panjenengan berbagi ilmu. Tarik nafas jeret. Nah, ini. Dari sana Ini. 1, 2. Ayo diingat-ingat nanti ada tugas loh. 1, 2. Tugasnya tidak membuat, jangan khawatir. Tugasnya apa yang panjenengan pelajari pada pagi ini, di hari ini. Terus kesannya jenengan bagaimana? Nanti setiap kelompok nek gak garap gak tak aturi rewet. Enggak langsung. Bu, saya minta Nanti saya lihat spidol ya. 5 ada ya, satu-satu. Saya itu simpan aja dulu. Kami. nah, ngoten nggih. Iki bocorane tugase. Mari ngono terus ditempel nggo ketua sukune mempresentasikan apa yang dipelajari. Sudah paham? Sekarang tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, dari capaian pembelajaran di breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di breakdown di alur tujuan pembelajaran. Di breakdown lagi barulah modul ajar sing jenengan buka. Aku matematika, aku IPS kayak gitu. Paham? Meskipun nanti di di bahan ajar itu juga ada tujuan pembelajaran lagi. Mungkin lebih konkret jenengan persani lagi di rumah. Contohnya ini, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kompetensinya tetap mengacu kepada napa niku kata kerja operasional. Contoh, mengetahui operasional enggak? Nah, mengetahui kan masih untuk mengukurnya kan beda ya. Menjelaskan bisa diukur, menceritakan, mengungkapkan kembali, gitu. Skemanya seperti ini Bapak Ibu dari CP pada tujuan pembelajaran.
Terus untuk contoh konkretnya juga ada. Saya punya spidol merah, hijau, biru, lagi sekali. Silasi. Teng bawa ndak ini gunting. Serah. Ini ada spidol biru hitam yang ngersane lek mama. Kelihatan sih lah. Dapatin. Ayo kita ngomong. Pak, tahu ya? Lagi ke nih. Udah terus nih. Reng-reng mantri. Jadi penak wilayah itu. Bukan maksudnya langsung tunjuk ke Kita shooting dan shooting.
sana? Nggak apa-apa. Iya. Ini jam 11 Bapak Ibu, jam 11 lebih 3 menit, nanti diakhiri jam pinten? Jam 11 sudah siap presentasi berarti? Jadi kosong. 5 menit lagi atau 10 menit lagi? Ayo, anak sing kerja. Bintang mari. Maksimal 10 menit lagi ya. Berbagi tugas. Ruangan ini ibarat kelas ya. Ada beraneka ragam kecerdasan yang ada di kelas ini. Ada yang kecerdasannya kinestetik, ada yang kecerdasannya di seni, ada yang di personal, interpersonal, dan sebagainya. Ya, kesan saja, nggak usah pesan. Kesan jenengan. Keberadaan keluarga, memiliki kesadaran dan keluarga. Tujuannya tujuan pembelajarannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Bang Wafir. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai kendala finansial bisa menghubungi beliau. Promosi Pak Ros ya.
lalu ada Bu Mimi, kemudian Bu Lis, Bu Titis, Bu Rosi, dan Bu Rina. Nah, di sini kami menggambarkan temanya hati, karena hari ini saya sedang jatuh cinta, gitu. Karena dapat hadiah karena foto istri saya, gitu ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kami sebisa mungkin menyelesaikan tugas dari Bunda Emi dengan secepat mungkin, Bu. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yang kami pelajari pada kesempatan pagi ini sangat-sangat bermanfaat, dan kami tuliskan dalam bentuk ringkasnya, yaitu migrasi dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka Belajar, yang mana ini ada beberapa penyesuaian dan istilah-istilah yang masih baru kita ketahui. Yang pertama ada KI dan KD. KI dan KD pada K13 menurut diskusi kelompok kami lebur menjadi CP, ya, capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran dianalisis kemudian menjadi TP, tujuan pembelajaran. Kemudian dari TP disusun menjadi ATP. Apa tadi ATP? Alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari alur tujuan pembelajaran disusun kembali menjadi sebuah modul ajar atau MA. Nah, dari sekian tadi, pastinya setiap kurikulum itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut diskusi kelompok kami, kelebihan kurikulum Merdeka Belajar diantara lain ini lebih merdeka sesuai judulnya, gitu. Kemudian lebih fleksibel, relevan dan interaktif, jadi nanti kita bisa tepat sasaran kepada peserta didik, yang mana kita dapat menggali sedalam mungkin, merangsang interaksi, kemudian membangun kreativitas peserta didik kita setinggi mungkin. Nah, sedangkan kekurangannya, yang mana ini kurikulum ini baru dicanangkan di tahun ini, pastinya kurang persiapan. Nah, di sekolah kita sendiri pun juga pasti masih perlu banyak diadakan penyesuaian dan sosialisasi. Kemudian kurang SDM, sumber daya manusianya. Nah, ini karena terkait dari era global, yang mana kemajuan teknologi sangat pesat. Kemudian banyak tenaga pendidik dan kependidikan yang harus lebih giat lagi mempelajari tentang IT. Kemudian sistemnya belum terstruktur. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian apa itu, Pak? Kesan dari kelompok kami ini jelas menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman apa, Pak Rozikin, dari ini, Pak? Berenang. Pengalaman naik kereta kelinci karena seumur hidup baru kali ini. Menambahkan kekompakan, ya. Ya. Selama ini saya belum pernah satu kelompok sama Bulis, baru kali ini sama Bulis. Menambah semangat menghadapi ajaran baru. Masya Allah, ya. Ajaran baru bulan apa, Bulis? Lah adalah ya bulan Juli. Menjalin silaturahim antar sesama, jadi menjalin silaturahim gak pas riyoto, gitu. Kemudian apa, Pak? Meningkatkan kolaborasi, ya, dari beberapa guru mata pelajaran dari berbagai macam mata pelajaran saling mencurahkan pikirannya dalam satu kelompok. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Monggo kelompok 2 sudah siap sana. Monggo kelompok 2 kami persilakan. Dari kelompok 1 Merdeka. Jangan dilihat isinya, ya. Lihat bungkusnya saja, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini tadi waktu pembagian kelompok, kebetulan kelompok 2 ini tidak STW tapi malah TW semua. Jadi kita tidak connect ini, lemotnya lemot pol gitu. Nah, jadi sejadi-jadinya sesuai dengan pemahamannya. Yang penting Al-Mahrusia. Al-Mahrusia tadi loh, Al-Mahrusia. Al-Mahrusia bisa. Oke, lanjut ya waktunya. Ini jadi yang saya pahami, yang jelas kaitannya dengan kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran. Kebetulan tadi kita umak apa yuk pakai materi ya, yaudahlah kita mencoba capaian pembelajaran itu dengan mengambil satu materi. Kebetulan kita tadi kan mengambil IPS, mungkin bisa dengan memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekat. Terus kemudian setelah ada capaian capaian pembelajaran, kemudian di situ di kurikulum pembelajaran Merdeka itu ada alur tujuan pembelajaran dan juga ada tujuan pembelajaran. Kebetulan tadi kita ngambil materi yang tentang kaitannya keberadaan diri dan keluarga, mungkin bisa di situ ditampilkan tujuan pembelajaran itu adalah mencari dan memahami informasi sisa diri dalam keluarga. Terus kemudian setelah adanya tujuan pembelajaran itu ada asesmen formatif, mungkin bisa kita dengan menanyakan apa itu silsilah keluarga. Kemudian ada juga asesmen sumatif. Kemudian setelah adanya asesmen ini kemudian ada indikator-indikator. Untuk sementara itu yang bisa kita pahami. Kemudian kaitannya dengan adanya workshop kurikulum Merdeka ini, kelebihannya yang jelas fleksibel, relevan, merdeka. Terus kemudian untuk pesannya itu indahnya kebersamaan, menambah silaturahim yang jelas, mendapat ilmu dan sangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut mungkin Bu. Pak Yusuf, enggak Pak Yusuf. Iya, Bu aku arep ngatuk kok wangelan iki Bu. Wonten Bu. Terus kene Pak Yusuf kok gandeng Pak Yusuf. Bu ini. Apa di foto? Ya Bu, ayo kita foto di sana. Agak diparahan. Kelompok 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 nama Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Gambarnya kita lucu apa? Waduh, ya Pak Mentok, Pak. Alhamdulillah di sini akan menjelaskan tentang kata sapaan, yaitu dari materi bahasa Indonesia ya. Tadi lihat ya di halaman 188. Dari kata sapaan di sini mempunyai atau bercabang 4, yaitu keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Dari semua itu penjelasan atau kata-kata mempunyai sendiri-sendiri ya. Contohnya seperti kata keluarga, ayah, ibu, anak, adik, seperti itu ya. Terus kata teman, ini yang sangat populer sekali di masyarakat. Contohnya kalau teman kompak pasti bro, guys, seperti itu ya. Dan lain-lain. Yang ketiga yaitu guru. Contohnya kata bapak, ibu, guru, bapak camat. Itu ya Bu. Kata sapaan Pak. Terus lanjutnya yang keempat masyarakat. Pasti ini sangat Bapak Ibu guru sudah mengalami semua ya, karena berjiwa sosialisasi yang sangat kuat bermasyarakat sekali. Contohnya ya Pak nah, sesuai ini ya. Langsung saja pesannya di sini tetap semangat saudara. Terus kesannya norma komunikasi yang santun ya. Itu. Dah gitu aja dari kelompok 3 yang ketua Imam Syafi'i.
atas nama Bapak Naim, Bapak Darmin, Bapak Kriston dan Bu Lili. Nomor 5 Bu Zaroh, nomor 6 Bu Mia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmin. Temannya betul aku. Enggak Pak Riki. Ini Pak Darmin. Enggak Mas Darmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salman Al-Farisi akan mempresentasikan hasil kerjasama antara guru-guru yang ada di MTS Al-Marusyah. Hari ini kita mulai dengan perjalanan berangkat dari sekolah menggunakan kereta kelinci. Di sini sudah ada gambarnya. Lalu kita sampai kepada tempat tujuan. Di tempat tujuannya nanti kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Jadi backgroundnya kenapa ada kurikulum merdeka? Di sini ada gambar bola dunia bahwa dunia di sini itu sudah berubah. Jadi karena adanya globalisasi, ada kaitannya dengan pelajaran IPS. Karena adanya globalisasi, maka maka semua anak-anak harus lebih fleksibel dan menjawab tantangan zaman. Lalu sekolah adalah tempat utama di mana tempat berpendidik, tempat untuk mendapatkan pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang harus kita punya, anak-anak kita punya adalah 21st century skill. Jadi kemampuan 21. Kemampuan 21 itu kolaboratif, terus interaktif, inovatif, dan banyak lainnya yang kemarin sudah dibahas. Nah, maka setelah itu, karena untuk menjawab tantangan zaman ini, maka muncullah kurikulum merdeka. Nah, kenapa kita harus pakai kurikulum merdeka? Kenapa kita pakai kurikulum merdeka? Karena ada beberapa kelebihan yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kurikulum merdeka itu lebih luas. Jadi untuk anak-anaknya itu lebih luas, pembelajarannya lebih luas. Kita tidak dituntut harus pakai ini, tapi kita bisa mengembangkan pembelajaran sesuai dengan inovasi dan keadaan anak-anak. Lalu yang kedua, lebih merdeka karena kita tidak dituntut. Lalu yang ketiga, jadi lebih merdeka karena tidak ada tekanan batin, fisik, mental nggak ada. Lebih merdeka. Lalu ada yang kelebihan terakhirnya adalah lebih relevan dan interaktif. Relevan karena mengikuti perkembangan zaman, interaktif karena mengkolaborasikan anak-anak, jadi membantu anak-anak bekerja sama dengan teman-temannya, jadi membangkitkan jiwa sosial dan kreatif mereka. Jadi lalu ada pesannya dari kelompok kami, semoga perlu diadakan lagi workshop lanjutan untuk peningkatan SDM guru. Lalu yang kedua, semoga lebih on time. Lalu kesannya dengan adanya kegiatan hari ini adalah mempererat tali silaturahmi. Lalu yang kedua, meningkatkan tali silaturahmi. Jadi tali silaturahmi kita semakin erat. Intinya sama, tapi silaturahmi kita yang sangat lebih kuat tersilaturahmi. Lalu karena di sini tempatnya sejuk, alhamdulillah banyak dedaunan pohon, kita bisa healing dan refreshing. Lalu kesannya yang terakhir adalah ini yang sangat penting, adalah mampu meningkatkan mutu keprofesionalan guru. Semoga habis ini semuanya on time.
semuanya on time, MTS Almarusya makin jaya. Jadi kami dari kelompok 4 namanya adalah Salman Al Farisi. Ini sahabat Nabi, nanti yang menjelaskan adalah Bu Umi Habibah. Lalu di sini kelompok kami kelompok 4 ada Bu Coir, Bu Halimah, Pak Harun, lalu ada Pak Heri, Pak Harun lagi, ada Bu Cio, ada Bu Umi Hab, ada Bu Fani, lalu ada saya, ada Bu Iin. Terima kasih untuk presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kelompok 4 jaya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kelompok Bilal bin Rabah. Nah, di sini kelompok 5 tadi memilih mata pelajaran PPKN. Jadi kami menjelaskan alur tujuan pembelajaran mapel PPKN berdasarkan rancangan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, di sini CP atau capaian pembelajarannya ada 4, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tahu ya NKRI itu apa? Oke, langsung di bawah CP ada TP, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama dari Pancasila itu adalah menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menghargai, kemudian siswa meneladani sikap positif dari pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, di bagian Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembelajarannya adalah siswa menghormati hak dan kewajiban sebagai warga sesuai dengan undang-undangnya. Dan yang ketiga, disingkat BT itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang pastinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Siswa belajar menghargai keberagaman budaya di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir ada NKRI. Konsepnya adalah siswa memahami bentuk negara dan menghargai tokoh NKRI. Dan juga setelah memahami, mereka menunjukkan sikap positif dalam membangun keutuhan NKRI. Kemudian kesan dari kelompok kami yaitu melatih kekompakan, karena tadi kan bekerja sama-sama, ada yang mereview materinya, ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang berdoa, menghibur, kemudian gotong royong, kemudian berpikir kritis, di mana tadi kita membaca dulu materinya, kemudian bagaimana kita mereview supaya menjadi lebih singkat, dan yang terakhir menambah kerukunan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah-marah. Bagian BPNT. Ada yel-yel kelompok 5, ada yel-yel. Apa tadi? MTS sama Rusia. Bisa. Kami bisa. Kami hebat. Ada lagu dari kelompok 5. Bayun rada men. Nah. Musik. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Lagunya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Usman bin Affan di sini mengambil materi sistem pernafasan dengan mengambil kurikulum Merdeka. Di sini sudah ada gambarnya. Merdeka. Di sini CP-nya siswa mampu mengetahui fungsi organ dan mekanisme proses pernafasan manusia, dan TP-nya mekanisme proses pernafasan manusia dan menjelaskan fungsi pernafasan manusia. Di sini sudah dijelaskan materinya, kita mengambil gambar saja supaya lebih cepat. Kemudian mulai dari hidung, ini tenggorokan, ini paru-paru. Nah, hubungannya bernafas adalah karena kita menghirup oksigen, hubungannya dengan tumbuhan. Alhamdulillah. Pesan dan kesannya, pembelajaran lebih fleksibel, siswa lebih kreatif dan lebih kenal dengan alam. Sampun, yang dulu kelompok dari Usman bin Affan yang terdiri dari Bu Juniarti, Bu Hima, Bu Latifah, Bu Nurma, dan Bu Mary. Yang dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 1. Sah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya senang sekali ya penjenengan semangat untuk mengerjakan tugas dan presentasi. Ada pesan sponsor dari yang terbaik tadi, ya dari yang baik. Kita diminta untuk menampilkan atau memberikan reward yang terbaik. Aku bingung loh. Maka saya ini apa ya namanya, saya ambil aja ketentuan bahwa dengan cepat, tepat, artinya ketika mendapatkan tugas dan segera menindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan tugas panjenengan sebagai seorang pendidik. Nanti jangan kecewa karena hadiahnya cuma satu dari sponsor lagi, sponsorship ya. Maka the winner is kelompok 5. Monggo ketua sukunya ke depan, ketua suku. Asli KPHP. Sini apa tuh Pak I? Maskote. iPhone 12. Ayo difoto Pak, karena orang ganteng nih Pak. Junsuk. Lemino. Junsuk. Berdua dulu ya. Apa? Selamat ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari Umi Rosidah ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kembalikan ke siapa? Oh. Terima kasih Bu Eni atas ilmunya di pagi hari yang sejuk ini. Alhamdulillah teman-teman antusias sekali. Ini perlu diulang lagi ya kegiatan seperti ini ya. Mungkin nanti di tempat yang lain. Untuk berikutnya, kegiatan berikutnya kita langsung outbound saja. Nanti silakan dilihat di grup Anda sudah dibagi kelompok untuk outboundnya siapa saja. Ada 9 kelompok. Nanti ada 2 permainan. Permainan yang pertama permainan bola. Dan permainan yang kedua nanti, oh ya, namanya sudah ada di grup, sudah bisa dicek siapa saja kelompoknya. Silakan apa-apa yang ada di sini diamankan dulu, tas-tasnya biar di dalam sini, barang-barangnya dikumpulkan, alat tulis yang tadi sudah